Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat sobat literasi dimanapun kalian berada, ya, alhamdulillah hari ini ada sebuah kegiatan, sebuah acara bagian dari kegiatan literasi yang dilaksanakan di SIP Rahmaniyah, ya, khususnya di SMP dan di SMA. Ini hari ini kita baru mengawali, ya, kegiatan literasi, ya, yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat buat sobat-sobat literasi di tengah kondisi pandemi ini. Mungkin kita bisa saling berbagi, ya, sehingga kebermanfaatan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita dan yang sebagainya bisa dinikmati atau diadopsi oleh orang-orang sekitar kita. Baik, untuk sobat literasi, hari ini perdana, ya, kegiatan kita, dan hari ini saya ditemani oleh sosok yang luar biasa, ya, manggilnya siapa? Buya, ya, manggilnya Bang Buya, ya, gitu. Kalau nama lengkap Muhammad Buya Haq, ya. Gitu. Baik, yang pasti beliau masih sangat muda, ya, usianya, ya, dan sebetulnya kita dulu pernah punya hubungan yang istimewa. Ya, dulu Bang Buya ini, ya, Bang Buya pernah menjadi murid saya, gitu, ya, dan sekarang alhamdulillah luar biasa, sekarang jadi satu meja dengan saya, gitu, ya. Ini luar biasa. Makanya di kegiatan kita pada hari ini bagian dari motivasi bagi kita bersama, ya, orang anak muda nih yang menjadi pembicara utama kita pada hari ini, ya. Baik, mungkin Bang Buya ada yang mau dikenalkan dulu. Silakan Bang Buya, mau perkenalan diri, dikasih kesempatan. Oke, terima kasih Pak Mahana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kenalan dulu, saya Buya. Saya murid Pak Mahana, gitu kan. Dulu ya, tahun berapa sih? 2009 ya, 2012 itu dari Abidin, waktu itu saya masih SMP. Apa namanya, bareng-bareng sama Pak Mahana, gitu kan. Kebetulan kalau nggak salah sempat jadi wali kelas 2, gitu, di akhir kelas 9 ya Pak Mahana. Sekarang alhamdulillah setahun ke belakang bisa bareng-bareng lagi sama Pak Mahana, gitu kan, bantu-bantu di Rahmani. Kalau Pak Mahana kan jadi direktur yang membawahi SMP dan SMA Muda, ya, dengan pendidikan menengah, gitu. Kalau saya bantu-bantu ngurusin keuangan di Rahmani, gitu. Jadi kalau dulu ketemu setiap hari, gitu kan, sama Pak Mahana sering banget, ternyata setahun ke belakang juga jadi sering ketemu lagi, alhamdulillah, gitu. Dan sekarang mungkin nggak bisa ya Bang Buya, ya. Sering, gitu. Terus sekarang ada hal baru nih, gitu. Kalau biasanya kan juga rapat, ketemu rapat. Nah, sekarang kita bisa ngobrol santai, gitu kan, sama teman-teman. Kira-kira ini hal baru, gitu, buat saya. Biasanya tantangannya rapat doang, gitu. Gitu. Oke, makasih Bang Buya. Ini sobat literasi, ya, hari ini kita akan bahas satu hal yang menurut saya sangat penting, ya, gitu, ya, dan ini juga bahasan yang mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, ya. Hari ini kita akan bahas tentang entrepreneurship, ya Bang Buya, ya. Nah, karena kebetulan juga Bang Buya ini lulusan sarjana ekonomi, ya. Jadi kita coba carikan judul sesuai juga dengan kapabilitasnya, dan apalagi beliau tahun apa biasa Bang Buya? 2019 ya. 2019, ya, gitu, ya. 2019, ya. Istilahnya jiwa-jiwanya luar biasa, gitu kan, gitu. Dan mudah-mudahan hasil dari belajar bisa ditularkan ilmunya ke sobat literasi sekalian.
Baik Bang Ya, ini kita melihat dengan pertanyaan pertama nih Bang Ya ya itu. Yang ini mungkin pertanyaan sederhana nih Bang Ya, apa sih itu entrepreneurship gitu ya gitu ya, mungkin sobat-sobat literasi ingin tahu lebih jauh gitu ya, silakan Bang Ya. Oke, kalau bahas masalah definisi gitu, sebenarnya definisinya banyak banget ya, tergantung dari bukunya, tergantung dari siapa yang bilang gitu. Tapi mungkin kalau biar lebih mudahnya, kita pertama-tama lihat dari segi bahasa dulu pemahaman gitu kan. Entrepreneurship itu sebenarnya serapan dari bahasa Perancis. Saya baru tahu nih Bang Ya, bahasa Perancis. Ya, jadi utama katanya entrepreneur juga gitu. Jadi sebenarnya artinya middleman, orang yang ada di tengah-tengah. Apa tuh? Middleman. Iya, orang yang ada di tengah-tengah gitu. Jadi biasanya memang kalimat gayanya dari pengusaha lah gitu, orang yang ada di tengah-tengah antara sumber daya gitu kan, sumber daya dengan konsumen gitu. Jadi gimana caranya orang-orang yang punya koneksi ke sumber daya itu, entah dia merangkum sumber dayanya menjadi produk baru kah, atau dia sekedar mendistribusikan kah gitu, gimana caranya dia bisa mengambil nilai daripada sumber daya itu, ketika disampaikan ke konsumen dia dapat sesuatu ya tambah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dari asal katanya entrepreneur itu sebenarnya bahasa gaulnya pengusaha gitu, tapi mungkin dalam perkembangannya banyak nih teori-teorinya gitu kan, banyak nih orang-orang yang yang di pemerintahan atau di pendidikan menggalakkan ayo kita jadi entrepreneur gitu kan, itu maksudnya apa gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi lagi in banget ya, termasuk isu-isunya lagi in gitu entrepreneur. Nah, kalau entrepreneur tuh di bahasa Indonesia ini apa ya panggilannya? Kira-kira selain pengusaha atau apa? Kalau saya itu bilang kewirausahaan. Jadi mungkin konteksnya bahasa setiap negara atau beda-beda gitu ya. Yang ini memang bagian dari yang diupayakan gitu di pemerintah ya, di UMKM dan sebagainya gitu. Mungkin kalau orang-orang sederhana ngalamannya dagang kali Bang Ya istilahnya. Mungkin dagang. Oke, jadi gini, ini menarik nih kalau saya boleh cerita dikit pengalaman. Jadi ada satu dosen saya dulu waktu kuliah, kalau mau di negeri lumayan terkenal sih di kalangan orang-orang nasionalis, namanya Pak Sredi Swasono atau Pak Edi gitu. Jadi emang udah senior banget, beliau itu mempunyai Bung Hatta, gitu kan, sama Mutia Hatta, emang ekonom. Dia tuh kalau di kelas kita nggak boleh ngomong entrepreneur gitu. Ngapain kita ngomong entrepreneur gitu kan pakai bahasa Prancis atau bahasa Inggris, sedangkan dari bahasa Indonesia juga udah ada katanya, udah ada definisinya dan artinya lebih bagus gitu. Kalau pengusaha atau wirausaha kan masih sama ya, istilahnya pedagang gitu, orang yang berdagang. Tapi ada nih bahasa Indonesia yang lebih klasik gitu, yang ibaratnya kita bisa temukan di sastra-sastra atau di dongeng-dongeng, namanya saudagar. Itu bahasa yang zaman dulu ada di dongeng atau ada di sastra gitu kan, namanya saudagar. Nah, saudagar itu diambil dari bahasa Sanskerta lagi, akarnya gitu kan nih, nasionalis. Itu jadi gimana Bang dia? Saudagar kalau di KBBI. Tapi kalau di bahasa Sanskertanya diambil dari sudagar. Nah, itu yang menarik nih, artinya adalah 1000 akal.
Iya, sering bakal, entah potongnya gimana, tapi katanya artinya sering bakal gitu. Saya nggak apa namanya, waktu orang masih pakai bahasa Sanskerta saya belum lahir gitu kan. Jangan dulu tulisannya ejaan yang apa Iya. ya dengan cara kayak itu ya. Jangan dulu, jadi Saudagar artinya sering bakal gitu. Nah kalau kita ambil dari apa definisi itu sering bakal, maka makna entrepreneurship atau kewirausahaan itu tidak terbatas dari sekedar pebisnis atau pedagang lagi gitu, tapi bisa macam-macam gitu kan. Entrepreneurship ini kalau misalnya sering bakal ini maksudnya gimana sih gitu kan. Kalau Ini kayak ingat cerita-cerita Abu Nawas gitu ya. ya mungkin kayak gitu, cuma kalau 1000 akal itu bukan dongeng gitu ya, tapi kayak yang namanya orang berusaha tapi orang kerja gitu kan, sama orang kerja kan ya udah. Kalau orang kerja itu mungkin melakukan apa yang jadi targetnya, apa yang disuruh gitu kan, dan mungkin cara-caranya juga ya udah gitu berdasarkan apa yang dia ketahui dan dia prosedural gitu, prosedural. Iya, prosedural betul. Tapi kalau saudagar ini atau entrepreneurship ini, kalau dia punya satu tujuan, dia tuh nggak cuma mikirin cara mencapai tujuannya itu pakai satu cara gitu. Gimana caranya dia nyari 1000 cara gitu kan, 1000 alternatif, mana sih tergantung tujuannya, mana sih yang mungkin biayanya paling murah gitu, atau mana sih yang mungkin untungnya paling gede gitu. Atau kalau di luar untung misalnya, mana sih yang manfaatnya paling gede gitu. Jadi sebenarnya ketika kita pakai definisi 1000 akal ini, maka entrepreneurship itu bisa diterapkan di mana aja gitu. Bisa diterapkan kita sebagai murid, bisa diterapkan misalnya ibu rumah tangga gitu kan, sebagai karyawan juga bisa gitu. Jadi ketika ketika kita punya satu tujuan atau satu satu keinginan gitu, itu kita bisa memunculkan lebih dari satu cara untuk mencapainya gitu, tergantung mana yang paling mana yang paling mudah, misalnya mana yang paling murah, mana yang paling cepat gitu. Jadi kira-kira itu yang menarik gitu. Ini kalau 1000 akal nih tadi yang dia sempat menyinggung entrepreneurship sama murid ya gitu ya gitu. Tapi kalau ngerjain ujian dengan 1000 cara itu bisa dibilang entrepreneurship juga tuh gitu. Dengan cara gitu. Tapi tentunya cara-cara yang halal ya gitu, yang benar gitu kan. Oke, ini menarik diskusinya. Ini jujur saya baru paham ya gitu. Dari asal bahasanya tadi dari mana entrepreneurship-nya, kemudian tadi ternyata di Indonesia juga sudah ada padanan bahasa yang tepat gitu, bahkan lebih bagus gitu ya. Jadi kita nggak mesti kuliah dulu selama 5 tahun ke Bang Dia atau 4 tahun ya hanya untuk mengetahui bahasa entrepreneurship gitu. Ini sekarang Bang Dia kami memang untuk sobat literasi ya, kita kajian ini memang nanti arahnya ke sektor pendidikan gitu ya, ke dunia pendidikan gitu. Dan memang tema yang diangkat ini juga penting karena sekarang lagi pandemi ya Bang Dia ya gitu. Tidak semua sektor pasti akan mengalami hal yang sama gitu. Jadi kita coba bicarakan lagi ya sobat literasi. Ya, mungkin kalau kita coba geser dikit ya saudagarnya intervensinya ke dunia pendidikan ini, mungkin Bang Dia punya persepsi atau punya teori tersendiri gitu. Bagaimana menjalankan entrepreneurship itu di dunia pendidikan gitu ya. Kalau di dunia itu ada tadi Bang Dia menyebut ada murid, ada guru, ada mungkin kepala sekolah, ada yayasan sebagai penyelenggara pendidikannya gitu ya gitu. Mungkin Bang Dia punya sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Silakan Bang Dia, mungkin tadi kita coba diskusi sekarang di sektor pendidikan ya, gimana Bang Dia pendapatnya? Mungkin biar enak saya kasih contoh sedikit dulu lah ya. Bisa di luar sektor pendidikan, bisa masuk sektor pendidikan juga gitu. Gini deh, kalau misalnya salah satu contoh
entrepreneurship yang apa ya, yang paling kita lihat sehari-hari gitu. Mungkin kita bisa lihat contohnya ibu rumah tangga. Kita bisa ibu-ibu ya, ibu-ibu kan punya tujuannya apa nih? Kalau dia harus misalnya mau memprovide gitu kan, memprovide anaknya punya, biar bisa makan, biar bisa punya pakaian gitu kan. Kalau ibu rumah tangga itu kan apa ya, udah stereotip ya sebenarnya, nggak itu juga, nggak 100% juga, makanya yang murah gitu kan. Nah, namanya ibu-ibu tuh biasanya mati-matian tuh gitu, gimana caranya biar murah gitu kan. Kalau emang ibu-ibu pengen semurah itu dicari mana yang diskon gitu kan. Terus kalau misalnya dia merasa di supermarket kemahalan gitu, dia ke pasar gitu kan, cari cari barang yang murah gitu, misalnya beli sayur atau beli daging gitu, beli bahan makanan. Jadi itu contohnya dia memutar kepalanya gitu, biar dia dapat tujuannya tercapai, tapi dia mengeluarkan effort, mengeluarkan sumber daya yang paling rendah. Iya. Gitu, kira-kira kayak gitu. Kalau bahasa Inggrisnya mama gitu ya. Gitu kan. Jadi kayak gitu. Atau tergantung tujuannya apa lagi gitu kan. Jadi pertama-tama kalau emang yang namanya entrepreneurship itu kalau emang mau diterapkan ke semua orang, harus tahu dulu mereka pengennya apa sih. Gitu, mereka pengennya apa gitu kan. Terus nanti baru deh kita cari gimana caranya dapat yang sesuai dengan kepengenannya, sesuai dengan tujuannya, tapi paling optimal gitu. Entah itu kualitasnya paling bagus tadi, entah itu paling cepat gitu. Jadi itu yang harus yang harus dipahami dulu gitu. Jadi yang namanya entrepreneurship itu nggak bisa kalau dia nggak punya tujuan gitu. Harus tahu dulu maunya apa. Makanya ketika mau diterapkan ke semua orang, pasti semua orang punya tujuan bang, gitu kan. Kalau anak sekolah tujuannya pengen lulus gitu misalnya, atau pengen bagus gitu, atau misalnya guru gitu kan pengen programnya jalan atau bagaimana gitu kan. Nah itu bisa diterapkan semua. Jadi nggak cuma spesifik pada pengusaha aja gitu. Mungkin kita bisa balik lagi ke pendidikan yang iya, jadi bukan bicara tentang untung rugi kali ya bang. Gitu. Tapi tadi ya saya tertarik dengan bahasa 1000 akal ya gitu. Jadi sobat literasi sekalian, karena di tengah pandemi ini pasti sekolah-sekolah harus ya berupaya ya untuk tetap eksis ya, tetap berjalan gitu ya gitu. Apalagi sekarang ini mau menghadapi tahun pelajaran baru misalkan gitu. Sementara pandemi udah hampir mau 1 tahun tapi belum juga kelihatan gitu. Nah ini kalau tadi bicara ke dunia pendidikan, kira-kira seperti apa sih penerapannya nih Bang Dian nih secara mungkin tadi kan sudah siswa ya, ini buat lembaga mungkin buat lembaga pendidikan khususnya gitu ya. Ini kira-kira seperti apa sih yang bisa diterapkan gitu ya, dan kaitannya juga dengan kondisi pandemi seperti ini gitu kan gitu, sehingga mental entrepreneurship-nya itu atau mental saudagarnya itu juga tetap muncul gitu ya gitu. Tapi yang agak repot memang gimana supaya juga tidak membebani masyarakat juga itu. Gitu. Silakan Bang Dia gitu ya buat lembaga pendidikan ini. Oke. Kalau buat lembaga pendidikan terutama mungkin yang ada tagline entrepreneurship ya gitu. Mungkin ada beberapa sekolah yang memang fokus anaknya dilatih buat jadi pengusaha gitu kan. Salah satunya mungkin dulu sempat kenalan sama yang punya SOU, School of Universe gitu kan. Itu emang bahkan ketika di level sekolah menengah atasnya gitu kan, emang disuruh magang, dipasangin deh sama
model perusahaan yang dia tertarik gitu kan, nanti belajar dari sana. Tapi targetnya emang anaknya itu gimana caranya dia bisa jadi pengusaha gitu. Tapi misalnya kalau buat sekolah umum yang kebanyakan gitu kan, yang kita nggak bisa nentuin nih nanti anak mau jadi apa gitu kan. Anak itu kan ya kayak bangga sekarang nggak tahu ya. Iya gitu kan, anak itu kan punya apa namanya, punya keinginan masing-masing, minatnya masing-masing, bakatnya masing-masing gitu. Jadi ketika banyak anak dididik bareng-bareng dalam satu sekolah gitu kan, sekolahnya juga kira-kira belum tahu gitu kan, tahu baru-baru tahu gitu kan, apa nentuin gitu, kamu jadi ini ya, kamu jadi itu ya gitu. Tapi kalau untuk sekolah yang emang terutama emang mau menanamkan jiwa entrepreneurship, ya itu tadi mendidik anaknya kamu jadi apapun gitu, entah itu jadi karyawan, entah itu jadi peneliti, jadi manajer, ataupun bahkan apa jadi ibu rumah tangga di rumah, yaitu apa namanya, kamu harus punya 1000 akal itu gitu, untuk mencapai melakukan tugas-tugas kamu gitu. Kalau mau kamu jadi guru gitu kan, atau kamu nantinya mau jadi apa, mau jadi apa misalnya apa namanya, jadi peneliti, jadi dosen gitu kan, dan sebagainya gitu. Jadi gimana caranya si anak itu punya mental bahwa saya punya tugas ini nih, atau saya pengen mencapai ini nih, sesuatu gitu, apa ya yang harus saya lakukan gitu biar apa namanya, biar mencapai tujuan itu dengan cara yang paling optimal gitu. Jadi sebenarnya gimana melatih anak biar nggak malas mikir gitu, biar lebih kreatif juga, lebih inovatif juga gitu kan. Jadi itu yang pertama, mental anak-anaknya gitu. Nah gimana caranya sih gitu, sebenarnya kan beda nih, gimana ya namanya, akal manusia pasti akal manusia yang A dan manusia yang B gitu kan, dikasih masalah yang sama atau dikasih target yang sama, iya akalnya pasti beda gitu. Kalau di tes IQ juga bisa beda-beda IQ-nya. Dari tes IQ juga kan bisa menghasilkan solusi yang beda-beda gitu. Nah arahnya ke situ. Kira-kira sebenarnya kalau masalah ide atau akal, apa sih yang ngebedain gitu antara orang yang akalnya banyak dan bagus sama orang yang akalnya gitu-gitu aja gitu, ibaratnya nggak apa namanya, stabil, iya kurang kreatif gitu kan, kurang imajinasi. Nah sebenarnya ada 4 hal yang ngebedain. 4 hal ya, sebenarnya ada 4 hal ya gitu ya. Ini 4 aja gitu, mungkin bisa ditambah lagi. Cuma mungkin ada 4 hal, gimana, apa sih yang ngebedain antara orang-orang yang ketika dikasih masalah atau dikasih target itu dia punya banyak cara untuk mencapainya, sama ada yang bingung gitu. Yang pertama mungkin apa namanya, kemampuan untuk menentukan target itu sendiri gitu. Jadi kayak dia harus jelas nih dia mau mencapai apa gitu kan, bukan cuma sekedar cita-cita bukan bang ya namanya itu. Bisa cita-cita gitu kan, cita-cita ya. Atau kalau gini deh, kalau misalnya jadi guru gitu kan, ada guru yang karena saya jadi guru tujuan saya mengajar saja gitu kan. Ada lagi guru yang tujuannya lebih spesifik gitu, saya mau mengajar menghasilkan anak-anak yang seperti apa gitu, anak-anak yang kreatif kah, anak-anak yang soleh kah gitu kan. Makin spesifik lagi. Nah kemampuan untuk apa namanya, untuk mendefinisikan tujuan itu dengan cara yang spesifik, itu satu yang bikin bedain orang yang punya ide banyak dan idenya sempit. Jadi kemampuan visioner gitu. Iya, kemampuan visioner gitu. Jadi sebelum masalah gimana cara mencapainya, harus tahu apa yang mau dicapai dulu gitu kan, dan itu harus spesifik gitu. Yang kedua sumber dayanya gitu, bukan masalah dia punya apa namanya, punya harta yang banyak atau modal yang banyak atau gimana, tapi kayak ibaratnya kemampuan untuk mengenal diri sendiri gitu. Apa sih yang saya punya gitu kan, kira-kira saya punya apa aja, kemampuan saya apa aja gitu. Terus misalnya saya kuat kerja berapa lama, kuat belajar berapa lama gitu kan. Jadi itu yang kedua, dia
harus bisa mengenal gitu kira-kira kemampuan dia gimana, dia punya apa aja yang bisa dicapai, karena kemampuan maksudnya sumber daya yang dimiliki orang-orang kan beda-beda ya. Gitu. Nah, karena beda-beda itu, kemampuan untuk mengidentifikasi dia punya apa aja itu penting gitu. Karena ada nih orang yang ngomong dia misalnya ibaratnya ini kali ya, punya peluru apa aja gitu ya. Punya peluru apa aja gitu. Gampangnya teman sobat lepas ya, punya peluru ya. Dan senjata apa gitu yang disiapkan. Jadi apa ya, jadi bahkan ada orang yang ngomong mungkin sebenarnya gimana ya, kalau kita lihat teman-teman di sekolah ada nih anaknya pinter, tapi anaknya nggak tahu gitu dia pinter gitu, kayak terlalu asik main atau gimana gitu kan, sebenarnya anaknya pinter tapi dia nggak tahu. Nah, kalau jadi entrepreneur itu dia harus bisa mengenal banget tuh dia punya apa aja sih gitu, kemampuan dia apa aja sih gitu. Kayak itu udah dua ya. Bisa lanjut ya sobat literasi ya. Sabar ya, dua lagi. Nah, terus yang ketiga nih yang penting nih, termasuk salah satunya literasi juga, yaitu referensi. Awalnya masalah ilmu. Jadi kalau di buku namanya daftar pustaka. Iya, jadi bukan kayak daftar pustaka di buku ya, lebih kayak sebenarnya masalah yang menghadapi kita atau target yang menghadapi kita itu sebenarnya mungkin tidak pernah dihadapi orang lain sebelumnya gitu kan, atau mungkin ada kejadian yang mirip-mirip seperti itu. Nah, kalau kita mau punya ide-ide yang banyak gitu kan, punya ide-ide yang kreatif, kita juga harus banyak pengetahuan gitu, kita juga harus banyak baca gitu kan, gimana sih kayak gini contohnya, bikin acara online yang bagus gitu kan. Mungkin kalau orang yang nggak punya referensi gitu kan, dia tiba-tiba misalnya guru nih dari yang tadinya ngajarnya tatap muka gitu kan, jadi harus daring gitu. Nah, daring. Nah, misalnya guru nih emang dari dulu dia punya komputer yang bagus, punya kamera yang bagus sebagai hobi gitu kan, tapi kan dia kalau emang belum pernah belajar untuk gimana caranya bikin pembelajaran yang daring gitu kan, yang bagus, dia nggak belum tentu ngerti dong gitu kan, gimana cara mengoperasikan semuanya, kameranya, mengoperasikan semuanya, jadi satu proses pembelajaran yang bagus gitu. Makanya banyak baca, banyak lihat orang lain mengerjakan sesuatu gitu kan, banyak penasaran. Itu penting gitu, karena kalau kita orang yang nggak penasaran gitu kan, kita jadi kurang informasi, kita jadi kurang baca gitu kan, ide-ide atau kemungkinan yang bisa kita tawarkan juga jadi lebih sempit gitu. Jadi entrepreneur itu bukan cuma sekedar harus kreatif gitu, harus banyak belajar juga. Kalau bahasa gaulnya gini Bang ya, harus banyak gebetan ya. Kalau gebetannya kebetan maksudnya gitu. Jadi ngebet dari berbagai macam sumber yang ada gitu ya. Apalagi sekarang nih informasi sudah ada di mana-mana gitu ya. Jadi udah susah ya nyari informasi gitu ya gitu. Mau jadi bukan pecel ayam misalkan di buku YouTube gimana caranya, sebenarnya itu bisa selesai ya. Dan beberapa menit saja gitu. Ini banyak. Sekarang yang keempat atau yang lanjut? Keempat ya. Oke, yang keempat nih ya sobat literasi. Silakan, tadi kan udah tujuan mengenal apa sih yang kita mau, apa sih yang harus kita capai. Nah, yang kedua tadi kan mengenal sumber daya kita gitu, kita mampunya apa, kita punya apa yang bisa kita manfaatkan. Yang ketiga tadi masalah mencari referensi atau ilmu yang banyak gitu kan. Yang keempat itu lebih ke sosial namanya, jadi lebih ke networknya, jaringan network. Jaringan ya, apa yang siapa sih yang kita kenal gitu kan, kita makin banyak punya teman gitu, makin banyak kita bisa berkolaborasi, relasi ya, kalau saya harus bicara relasi ya, relasi. Jadi orang yang punya tujuan yang sama, kemampuan yang sama, terus ilmu yang sama gitu, ketika yang satu kenalannya lebih banyak daripada yang lain, maka
hal yang bisa dia capai atau ide-ide yang bisa dia hasilkan itu jauh lebih banyak yang punya network lebih luas gitu ya kan, karena dia butuh apa gitu kan yang emang dia belum bisa penuhi gitu, bisa dipenuhi oleh temennya gitu atau networknya. Saling mendukung ya, Iya, saling mendukung, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau mau disederhanakan 4 itu gitu jiwanya yang harus ditanamin ke peserta didik ya kalau emang mau dididik gitu. Jadi kalau emang minimal punya keempat aspek itu, mau jadi apapun dia gitu kan, mau jadi pegawai kayak, mau jadi beneran pengusaha, mau jadi istri gitu kan, jadi ibu-ibu gitu, jadi mama, pasti bisa gitu nanamin jiwa entrepreneurship-nya gitu. Jadi apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia pengen capai gitu, dia punya banyak akal, punya banyak inovasi buat mencapainya. Jadi gini ya Bang ya, jadi kalau misalkan ada sekolah gitu yang ingin mengembangkan entrepreneurship, berarti bukan murid-murid mereka dagang atau gurunya dagang gitu tapi menyiapkan mentalnya dulu gitu yang tadi disampaikan oleh Bang Dia gitu ya, kaitan dengan entrepreneurship ya. Ini luar biasa Sobat Literasi ya. Ini kalau dulu saya biasa dulu ngajar Bang Dia gitu ya, sekarang saya diajarin sama Bang Dia ilmu saling berbagi jadi ya gitu ya, luar biasa. Saya juga lebih paham lagi gitu ya terkait dengan entrepreneurship khususnya di dalam dunia pendidikan ya, yang sobat-sobat literasi sekarang ini juga berarti gitu ya gitu. Ini saya mau tanya lagi Bang Dia nih, kalau melihat fenomena ini Bang Dia yang gitu ya, berbagai macam sekolah misalkan gitu ya, ini diskusi sederhana aja Bang Dia gitu ya, mudah-mudahan saja gitu. Banyak juga entrepreneurship yang dilaksanakan di pendidikan itu guru-gurunya pada jualan gitu guru-gurunya. Ini mohon maaf ya, bukan buat ini sobat-sobat semua gitu ya, karena ini cuma diskusi saja gitu ya. Mungkin kalau Bang Dia melihat fenomena seperti itu seperti apa sih gitu ya gitu. Apakah itu bagian juga dari sebuah entrepreneurship gitu ya gitu. Ini diskusi karena Bang Dia ya, kita nggak melihat dari mana-mana gitu ya. Gimana menurut Bang Dia kalau seperti ini gitu. Jadi kalau guru atau murid yang programnya jualan gitu ya, sebenarnya jualan itu atau jadi pengusaha itu atau menjadi pengusaha itu salah satu cara latihan mental entrepreneurship yang bagus gitu. Karena kalau kita jualan itu gimana ibaratnya itu semua aspek yang 4 tadi udah bisa terlatih gitu sebenarnya teman-teman. Masalah nentuin produknya dulu gitu kan, kita mau jualan apa sih gitu kan, masalah nentuin produknya itu. Terus kalau emang kita bisa jual produk itu gitu, kita ada sumber dayanya enggak gitu, kita bisa bikinnya enggak gitu. Terus gimana cara bikinnya gitu kan, dia jadi belajar gitu kan, dan gimana cara ngejualnya gitu, dia punya kenalan gitu kan, mungkin dia jual-jualin atau emang justru malah dia minta bantuan kenalannya untuk bikin produknya gitu kan. Jadi ketika emang jualan gitu, apabila jualannya itu jadi pengusahanya itu programnya menyeluruh ya, semua aspek dari mulai ngebangun produknya gitu, terus gimana cara ngebangun produknya itu yang paling bagus, yang paling murah gitu kan, yang paling cepat gitu kan, yang kualitasnya paling oke gitu. Terus ketika produknya udah jadi, nentuin harganya berapa, gimana masarinnya gitu kan. Terus sampai produknya jadi gitu kan, sampai laku, mereka belajar menghitung lagi untungnya berapa gitu kan. Mereka mikir lagi, kita bisa dapat untung lebih banyak nggak ya, kita bisa bisa bikin produk yang lebih bagus lagi nggak ya gitu kan. Dari awal tahap nentuin produknya apa sampai akhir dievaluasi itu kan mikir terus bagaimana gitu kan, mikir terus gitu, gimana nih caranya kita bikin produk yang paling murah, cari ide lagi, baca lagi gitu kan, ngobrol lagi, tanya lagi gitu kan.
nentuin harganya berapa gitu kan, cari-cari lagi produk-produk yang kayak gini harganya berapa sih di pasaran, tanya-tanya lagi, kalau saya punya produk ini kalian kira-kira mau beli berapa sih, gitu kan. Tes pasar juga ya. Tes pasar juga gitu. Terus nanti kalau udah jadi nanya lagi pendapat konsumen, gimana kira-kira produk saya ada kurangnya nggak gitu, atau kalian mau nggak saranin ke saudara kalian atau teman kalian. Jadi kalau emang melatih anak itu untuk jadi pengusaha tapi menjalani semua prosesnya gitu, dari awal banget nentuin produknya apa gitu kan, sampai akhir gitu dievaluasi lagi, itu sebenarnya latihan yang bagus gitu. Lain kalau misalnya maaf ya anak-anak yang cuma sekedar danusan demi duit gitu, misalnya mereka subuh-subuh ke Detos gitu beli kue subuh, terus dijual dapat duit, mereka beli kue subuh lagi ulang aja gitu. Itu kan nggak bakal belajar apa-apa gitu, cuma dapat duit aja gitu. Banyak sih duitnya gitu kan, itu ya itu nggak belajar gitu. Nah tapi yang paling penting adalah begini Pak, sebenarnya bagus gitu kan kalau emang kita mendidik anak jadi pengusaha gitu, arahnya ke sana. Tapi yang suka kelewat kadang-kadang kalau di sekolah yang emang arahnya jadi entrepreneur itu, satu anak biasanya disuruh bikin satu usaha sendiri. Ya kadang-kadang gitu kan, biasanya pengennya kayak gitu. Karena dia harus langsung bisa masarin juga ntar dulu produknya dia gitu ya. Nah mungkin ada alternatif lain gitu, kalau satu pengusaha satu anak satu murid itu diarahkan untuk bikin satu usaha sendiri, sebenarnya bagus sih gitu kan. Namanya nanti kalau mereka udah punya usaha, nggak usah nyerap tenaga kerja dulu deh gitu, nggak jadi pengangguran dulu, karena udah syukur gitu. Tapi mungkin kalau anaknya ada 100 gitu kan, dan alhamdulillah berhasil semua, sekolahnya mungkin akan menghasilkan mungkin 100 UMKM gitu. Nggak ada yang salah dengan 100 UMKM gitu. Tapi kalau misalnya nih dari 100 anak itu, ini alternatif lain ya, dikelompokin 5 jadi 20 kelompok gitu kan. Mereka dilatih untuk kerja secara kelompok gitu kan, bikin gimana usahanya yang lebih gede gitu kan, yang satu fokusnya ke marketingnya, yang satu ke produknya, satu ke pengembangannya, satu ke pengembangannya, satu ke keuangannya gitu kan. Jadi alih-alih menghasilkan 100 tapi kecil-kecil, mereka bisa tuh merintis 20 aja tapi bisa lebih gede gitu, dan lebih settle gitu kan. Kalau usahanya lebih gede gitu kan, manfaatnya lebih banyak lagi gitu. Aja sih baik Bang Lia, luar biasa ini sobat literasi ya diskusinya. Ini kalau ngobrol sama Bang Lia bisa lama nih. Ya kita ambil yang sini-sini, tapi tadi saya melihatnya semangat literasi, semangat entrepreneurship itu yang sudah dimiliki oleh sobat literasi atau teman-teman semua, itu bagaimana dimaksimalkan, dioptimalkan untuk melaksanakan tugas-tugas kita, teman-teman kita ya, khususnya mungkin buat sobat literasi yang menjadi guru di pendidikan ya gitu. Mungkin sederhananya jangan cuma memikirkan misalkan dia punya produk itu dijual, tapi bagaimana juga melaksanakan pembelajaran juga dipikirkan juga gitu ya. Jadi bagaimana pembelajarannya yang dilaksanakan di kelas ya secara daring ini atau secara online ini itu bisa lebih berkualitas ya gitu. Jadi tidak membuat siswa-siswa juga menjadi bosan gitu ya. Dan ini tadi buat sobat-sobat yang ada di pendidikan, khususnya mungkin buat lembaga ya, mungkin perlu menggunakan ide-ide yang terkini nih ya, kaitan dengan kondisi kita yang tentunya sudah berbeda dengan kondisi yang sebelumnya gitu ya. Baik Bang Lia, ini sudah lumayan lama juga kita bincang-bincang dari prinsip gitu ya. Terakhir mungkin ada pesan-pesan khusus Bang Lia ini buat sobat
sobat literasi gitu ya, gimana biasanya kasus itu memulainya bang dia ya ini apa namanya, mungkin ada trik khusus gitu ya untuk bagaimana memulai gitu ya, gitu memulai bahwa kita itu punya mental entrepreneurship gitu ya. Ini yang kadang-kadang mungkin agak sulit ya gitu memulainya gitu ya, bagaimana gitu ya. Oke bang Dia, itu pertanyaan terakhir saya, mungkin silakan diberikan penjelasannya gitu ya. Mungkin kalau nggak apa ya, mungkin ketimbang ngasih tips gitu kan, kalau ngasih tips mungkin harus yang pengusaha banget yang bisa. Mungkin kalau buat terutama ini bisa buat siapa aja ya, bisa buat orang yang seumuran saya gitu, atau orang yang apa lebih tua, atau buat anak-anak juga yang lebih muda. Saya suka nakut-nakutin Pamalan, mungkin Pamalan juga udah pernah dengar saya cerita gitu kan. Jadi kalau zaman dulu ketika apa namanya, ketika revolusi industri gitu kan, tiba apa dengan penggunaan mesin uap dan semacamnya gitu, orang-orang bisa memakai mesin gitu kan untuk produksi gitu. Kalau dulu kan sebelum revolusi industri masih pakai buruh, tenaga gitu kan, tenaga manusia gitu kan. Hewan gitu ya. Ketika apa ada mesin uap, terus misalnya ada mesin pintal gitu kan, kalau waktu itu yang seangkatan mesin uap yang revolusi industri itu, pekerjaan-pekerjaan yang tadinya mengandalkan motorik manusia itu bisa digantikan oleh mesin gitu, atau oleh robot gitu kan kalau sekarang kerennya. Nah, otomatis orang-orang yang emang pekerjaannya cuma mengandalkan motorik doang gitu kan, buruh kayak tadi kuli gitu kan, itu yang dia mana gitu. Orangnya jadi nggak punya pekerjaan lagi gitu. Pada waktu itu yang tersisa makin kesini adalah pekerjaan yang mikir, yang pakai otak gitu kan, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang ya gitu kan, ini sekarang ya, bukan di masa depan gitu. Ini sekarang ya gitu, bukan di masa depan, bukan cuma motorik lagi gitu, bukan cuma motorik manusia lagi yang bisa digantikan sama robot gitu. Sekarang komputer gitu juga udah canggih, teman-teman gitu kan. Sekarang komputer bukan cuma bisa sekedar menyimpan data lagi, tapi dia bisa menganalisis data itu sendiri gitu kan, sehingga dia bisa menirukan kira-kira proses kognitif manusia itu gimana sih gitu. Contohnya yang paling sederhana mungkin kalau di kamera teman-teman bisa ngedetect kalau misalnya wajah gitu kan. Iya, itu kan artinya komputer bisa membedain mana bangku sama mana bukan manusia gitu kan, mana tembok sama mana bukan manusia gitu. Kalau diperpanjang lagi, kalau diperpanjang lagi kan masalah deteksi di kamera itu bisa macam-macam gitu. Yang paling baru adalah misalnya tiang elektronik gitu kan. Sekarang polisi nggak usah panas-panasan hujan-hujanan di pinggir jalan lagi, pasang aja kamera gitu kan. Nanti mana yang nggak pakai sabuk, mana yang main HP, mana yang nggak pakai helm gitu kan, platnya udah kebaca gitu kan, alamat STNK-nya di mana, dikirim surat tilangnya, bayar enggak gitu kan. Itu bisa dimanfaatkan di mana-mana gitu, di medis gitu, di keamanan. Nah, jadi sekarang nih gitu, dan sekarang ini pekerjaan yang pakai otak juga gitu udah mulai bisa digantiin oleh komputer gitu. Nah, jadi terus kita ngapain gitu, pertama kaitannya dengan pendidikan ya gitu. Kalau buat guru kita harus mendidik anak kita kayak apa sih gitu, atau kalau buat murid kita harus belajar apa lagi sih gitu. Kita harus belajar apa lagi sih, coba pikir aja gitu, apa sih yang masih tersisa gitu yang manusia punya tapi nggak bisa ditiruin robot sama komputer. Ngajar dulu ya. Apa sih gitu kan yang manusia punya tapi nggak bisa ditiru gitu. Nah, kaitannya macam-macam gitu. Ada kemampuan-kemampuan yang memang harus dilatih. Jadi bukan ke skill lagi gitu, karena skill bisa ditiru pasti, tapi lebih ke sifat gitu. Sifatnya apa sih gitu kan, karakter ya. Lebih ke karakter gitu kan. Gimana salah satunya mungkin masih masih nggak akan bisa digantikan oleh oleh komputer atau program gitu kan, kemampuan literasi kita. Jadi komputer bisa menyimpan
ribuan jutaan teks gitu kan nggak ada masalah. Tapi nggak dimanfaatin sama komputer ya. Iya, tapi cuma manusia yang bisa milah-milah mana yang bermanfaat bagi dia, mana yang enggak, mana yang hoax, mana yang enggak, gitu kan, mana yang apa namanya dia perlukan, mana yang enggak, gitu. Terus masalah apa namanya masalah sosial, masalah jaringan juga, itu juga nggak bisa ditiru. Kalau misalnya kita main di sosial media kan oke, kita bisa misalnya taruhlah teman kita bisa 5.000, 10.000, followernya ratusan ribu gitu kan. Tapi kan untuk bisa bekerja sama dengan orang gitu kan, menjadi jaringan yang berarti gitu kan, tahapnya itu butuh saling percaya gitu. Itu yang nggak bisa dicapai dengan sekedar sosial media gitu. Tahapnya adalah tahu, kenal, terus percaya kan gitu. Nah kalau sosial media mungkin baru tahu gitu, kalau emang dia kontak-kontakannya banyak mungkin bisa kenal gitu, tapi untuk membangun kepercayaan gitu kan, trust ya, itu susah gitu. Itu masih komputer masih belum bisa gitu. Nah sebenarnya karena banyak akun-akun palsu juga ya Bang. iya gitu. Nah sebenarnya dengan belajar menjadi entrepreneur gitu secara nggak langsung, teman-teman lagi mengasah sifat-sifat teman-teman ya, apa namanya, nggak bisa tergantikan tuh oleh komputer, nggak bisa tergantikan tuh oleh robot gitu. Jadi nanti teman-teman mau pekerjaannya apapun gitu, selama teman-teman punya sifat-sifat itu gitu kan, diasah terus, dipakai terus gitu, itu nggak apa namanya, soal aman gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi anggaplah entrepreneur itu latihan sifat, bukan kemampuan. Oke, latihan sifat ya, sifat ya, bukan kemampuannya gitu ya. Oke, baik, subhanallah, luar biasa. Ini di siang hari ini kita diskusi satu tema gitu yang mungkin sobat-sobat literasi sudah kenal bahasan sebenarnya, tetapi bagaimana penerapannya ini sudah sangat luar biasa dijelaskan gitu ya. Itu jadi nggak perlu kuliah 5 tahun di fakultas ekonomi. Ini baru satu bagian saja gitu ya. Baik sobat literasi, terima kasih kepada khususnya kepada Bang Buya. Saya mau ngasih tepuk tangan dulu buat beliau ya. Luar biasa gitu ya ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya kita sobat literasi saling mendoakan ya, khususnya buat dunia, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, kesehatan, usia yang panjang dan bermanfaat buat semua yang ada di dunia ini ya. Demikian diskusi kita hari ini. Bang Buya, terima kasih ya gitu ya, nggak dikasih apa-apa gitu. Memberikan ilmu bagi kita semua. Sekali lagi buat sobat literasi, jangan segan-segan untuk belajar, mengasah diri kita, dan mudah-mudahan tugas-tugas kita bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kita tutup kegiatan pada hari ini membaca alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ya, terima kasih sobat literasi. Oh gini, Oke, literasi ini.